Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, berarti dalam keadaan sehat sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Ya. Nah, Ibu ingin minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, memperoleh mendekati pada hari ini Terima kasih ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa dengan sangat hikmah, dan mudah-mudahan doa belajar kita ini Allah ijabah. Seluruh ruangan ini sudah tertata dengan sangat apik. Saya mau tanya kepada ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Siapa saja yang tidak hadir? Nova. Siapa lagi? Siapa? Boy Haki. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Ya, karena apa? Bisa tidak hadir? Karena dua-duanya sakit. Jadi kita doakan ya untuk teman-teman kita ini, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Mensyukuri ya kemerdekaan ini yang sudah kita nikmati ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Mari berdiri bersama-sama menyanyikan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tentang materi yang sebelumnya ingat. Siapa yang masih ingat? Silakan Cut. Tentang sistem peredaran darah ya. Nah, berarti kalian sudah mengingat ya. Nah, Ibu ajukan pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apakah fungsi darah merah bagi tubuh kita? Apa fungsinya? Mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Maka ya anak-anak sekalian, makan ikan dan telur. Tentu pernah ya, pasti ibu-ibu kita di rumah itu sudah menyediakan ya asupan nutrisi yang bergizi untuk kita semua keluarga ya.
ya. Ini sekarang kalian perhatikan tentang gambar makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, itu ada ikan ya, ada nasi, ada susu, buah-buahan ya, ada vitamin dan ada mineral. Berarti sudah lengkap zat-zat makanan. Nah, dari tampilan video dan gambar tadi, ada tidak kira-kira pertanyaan dari Ananda semua? Apa yang terkandung dalam nasi, ikan, sayur, dan daging? Oke, bagus ya pertanyaannya. Apa yang terkandung dalam nasi, ikan, dan sayur ya, terkait dengan video pelajaran tadi ya, gambar ini ya. Nah, ada lagi? Ini siapa nih? Boleh. Nanti saya tampung semua pertanyaan. Silakan jawab. Mengapa kita tidak makan nasi saja tanpa ikan dan sayur? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi pikir kita lihat kenapa kita hanya makan nasi saja tanpa ikan dan sayur ya. Maksudnya bisa nggak gitu ya? Asupan gizinya terpenuhi tidak ya gitu? Itu ya kira-kira ya, Nur ya. Nah, silakan Aisyah. Apa dampak jika terlebih harga makanan bagi kesehatan? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, dari anak-anak semua ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok yang sudah terbentuk ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya, ada 4 kelompok. Nah, kelompok 1 ya, karbohidrat. Ingat, udah sesuai dengan urutan sebelah sini. Kelompok 2 apa? Protein. Kelompok 3, ingat ya kelompoknya ya. Kelompok 3 apa? Lemak. Iya, bagus. Kelompok 4, boleh milih. Kelompok apa? Vitamin dan mineral. Nah, Ibu harapkan ya semua pada anak-anak sekalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ya secara berkelompok. Jadi tulis nama anggota kelompok di sini di lembar kerja peserta didik, tulis kelas ya, tulis hari dan tanggal. Perlu tahu nilai informasi gizinya, ya kan? Iya benar. Iya. Nanti tulis. Ini yang sudah kalian bawa makanan kemasannya ya, snack-snack makanan maupun pencelup nih ya, pencelup, gelas teh. Ini semua ada nilai informasi gizi. Makanya sebaiknya kalau kita mengkonsumsi makanan ringan seperti ini, kita lihat dulu informasi nilai gizinya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Mana ini kelompok orangnya nih? Dilihat dulu ya acuannya kalian ya, supaya lebih mengerti lagi tolong lihat buku paket. Karena sakit. Hah? Iya. Ya Allah. Boleh ya ke UKS ya? Boleh. UKS aja, istirahat. Enggak apa-apa, boleh. Iya, UKS aja. Ya. Minum segelas air hangat dulu di kantin. Ada sarapan tidak? Aduh, udah berkenaan dengan makanan, tidak sarapan, gimana ini? Besok sarapan dulu, oke? Nah, silakan istirahat ya, istirahat aja di UKS. Kurang sehat. Ini itulah akibat tidak makan pagi. Ya, akhirnya apa?
nilai gizinya. Jadi kalau mau beli, lihat dulu informasi nilai gizi. Saatnya untuk mempresentasi ya hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa atau zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh, dan sumber energi ini merupakan makanan utama. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi, kedua mengatur metabolisme lemak, tiga menghemat protein, dan empat membantu pengeluaran gases. Untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan membantu pengeluaran gases? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kelompok 4, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran gases? Yaitu mampu menyerap banyak air dalam waktu saat sehingga memberi provokasi istirahat, makanan, mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, dan kanker usus besar. Terima kasih. Untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Sebutkan makanan apa saja yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein antara lain susu, tahu, benteng seperti energen dan jantung. Hati terbagi dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Apa yang dimaksud dengan amilosa dan amilopektin? Baik, terima kasih. Amilosa adalah senyawa dengan sebuah rantai lurus yang memiliki 70 sampai 350 molekul glukosa. Sedangkan amilopektin adalah senyawa dengan rantai tercambah yang memiliki hingga 100.000 molekul glukosa. Untuk semua kelompok yang telah menanggapi dan mengajukan pertanyaan kepada kami, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, nah siapa lagi yang ingin tampil? Siapa? Kalau nggak ada yang tunjuk nih. Ya, sesuai urutan saja ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang protein. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani, proteos, yang utama. Protein itu merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, sebanyak 1/5 dari bagian tubuh, sekitar 50% dari berat sel dalam jaringan tubuh, seperti hati, daging. Jaringan baru selama masa pembentukan dan beroperasi serta proses pembentukan dari sel darah. Mengajikan protein yang hidup selama proses metabolisme dan pengemasan dan normal. Pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, misalnya enzim, hormon, dan enzim. Ada yang ingin bertanya? Ajukan pertanyaan terkait dengan protein atau yang menyangkut dengan nilai informasi gizi. Tadi ada diuraikan mengenai informasi gizi. Ada? Ada tidak? Tidak. Berarti mereka biar mereka tahu informasi nilai gizi dari produk makanan yang sudah kalian buat tadi. Ya, udah saja. Informasi gizi pada makanan gizi. Karbohidratnya terkandung 7 gram, AKG 22%, protein 1 gram, AKG 1%, lemak terbagi dua, lemak jenuh 0,9%, lemak total 1,5%, dan 3%. Ada yang ingin
bekerja dengan bagus selama masa pertumbuhan kehamilan dan lactasi serta proses penyembuhan dari cedera. Menggantikan protein yang hilang selama proses metabolisme dan penguasaan yang normal. Contohnya protein yang hilang dalam bentuk rambut dan kuku. Pembuatan protein baru dengan fungsi khusus. Yang keempat, sebagai sumber energi. Coba maju kelompok tiga. Yang mana kelompok tiga? Silakan. Perwakilannya saja ya, mengingat kondisi ruangan kelas yang tidak begitu luas. Informasi lagi ini nanti di website ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila. Saya Ulu Fadila. Saya Laila Isna. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul lemak. Pengertian lemak zat organik hidrofit yang bersifat komodifikasi dalam air tetapi dalam larut dalam pengaruh organik. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Sebutkan contoh bahan makanan sumber lemak. Kan contoh bahan makanan sumber lemak. Contohnya saja. Misalnya dari daging sapi, ya, daging kambing, telur, susu, krim basah dan keju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kenalkan, nama saya Hayatul Wadia dan ini teman saya Kara yang bernama Kara Agia. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema vitamin. Mohon didengarkan ya. Iya, kami dengarkan. Vitamin dapat hilang dalam proses pemasakan makanan. Jika suhu terlalu tinggi, air terus dibuang, penggunaan makanan terhadap paparan darah atau penggunaan tadi. Kehilangan vitamin dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut: menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi, waktu memasak tidak terlalu lama, menggunakan air sesedikit mungkin, panci pemasak ditutup, dan lain-lain. Analisis dan penyelidikan dari nama produk kacamata indikator nutrisi karbohidrat berat dalam badan kemasan 8 gram dan akar kalorinya 3%. Indikator nutrisinya protein berat dalam badan kemasan 1 gram dan akar kalorinya 2%. Indikator nutrisinya lemak berat dalam badan kemasan 3,5 gram, akar kalorinya 5%. Malukis vitamin B1 akar kalorinya 15%. Broman mineral B12 akarnya 10%. Oke, apa yang tadi sudah kalian tampilkan ya, ada kesimpulannya. Zat makanan disebut juga gizi atau nutrisi. Jadi makanan gizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Karbohidrat, protein dan lemak diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak sehingga disebut makronutrien. Sementara itu, vitamin juga sangat diperlukan oleh tubuh agar kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan sehat. Zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air itu memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh ya, untuk menjaga keseimbangan nutrisi ya. Jadi kita itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang dan cukup air setiap hari. Ya, berapa liter tuh kira-kira? Dua ya, ayah. 2 atau 3 liter ya, supaya tercukupi dan tidak mudah terhidrasi. Zat makanan adalah zat-zat yang mengandung energi kimia yang terdapat pada tumbuhan, hewan, ya, atau organisme lainnya. Nah, zat makanan mana ada terdapat? Di karbohidrat, di protein, di lemak, di vitamin, mineral, dan air. Ini merupakan sumber-sumber daripada karbohidrat. Ada kentang,
ada nasi. Struktur daripada karbohidrat itu terdiri atas unsur karbon, ya, hidrogen dan oksigen, ya, CH2. Berdasarkan klasifikasinya, karbohidrat terbagi atas 3, monosakarida, disakarida, polisakarida. Nah, yang masuk monosakarida itu glukosa, fruktosa, ribosa, galaktosa. Oke? Udah paham? Nah, yang masuk di sakarida, sukrosa, maltosa, laktosa. Nah, yang masuk polisakarida, itu zat tepung, selulosa, dan glikogen. Nah, ini dia. Aduh, tiba-tiba lapar ya. Apa ini? Protein. Masya Allah, ada telur. Aduh, ada apa lagi? Ayam. Ada ikan, ada kacang-kacangan. Ya, ada apa lagi? Hah? Coklat. Iya, coklat. Itu ya seperti coklat, tapi itu kacang almond saya. Fungsi protein ya sebagai zat pembangun dalam tubuh, berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon dan enzim. Jika tidak ada lemak dalam tubuh, itu apa yang terjadi bagi tubuh? Ya kan? Bisa kan? Bisa lemes. Ya, karena lemak ini ada fungsinya untuk menghasilkan energi ya. Bagus tadi jawabannya. Jika misalnya kita terdampak ya di suatu pulau gitu ya kan, nggak ada bahan makanan apapun, yang ada air, tersedia air, ya. Nah, dari mana kita mendapatkan energi? Dari cadangan lemak yang ada di dalam tubuh, Ini dia vitamin A, ya. Sesuai dengan gambar tidak vitamin A, sebutkan. Kuning telur, ada nggak? Ada. Makanya jangan nanti teman-teman mau diet hanya putih telur aja dimakan. Nggak boleh seperti itu karena di kuning telur itu ada vitamin A. Fungsi air sebagai pelarut dan pengangkut zat-zat gizi, sebagai katalisator, sebagai pelumas, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelindung dan sebagai pembangun. Nah, sekarang keluarkan selembar kertas, kalian jawab mengenai soal proses. Ya, waktunya 5 menit. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menambahkan beberapa tes lakukan iodin itu dalam sejumlah kecil nasi, ya. Setelah itu nasi tersebut berubah warna menjadi biru kehitaman. Jelaskan apa yang terjadi dalam percobaan tersebut serta jelaskan jenis zat gizi yang terkandung dalam nasi tersebut. Ya. Oke. Ya. Nomor 2. Ya, Ibu anggap selesai nomor 1 ya. Nomor 2. Seorang siswa membandingkan kandungan gizi pada buah segar dan buah kering. Jelaskan mengapa terdapat perbedaan pada kandungan gizi kedua jenis buah tersebut dan apa implikasinya terhadap konsumsi makanan sehari-hari. Silakan dijawab. Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Lanjut ke soal kertas. Yang pertama, tulis. Bagaimana cara mengajar dan pemahaman pembelajaran? Ya, tanpa tulis nama. Temuan selanjutnya, ya, mengenai apa? Mengenai organ pencernaan dan makanan. Pembelajaran berjalan dengan lancar dan selesai. Akhir kata ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi